Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kalian yang beragama selain Islam. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, tetap semangat ya belajar dari rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Semangat anak-anakku ya. Berdasarkan isinya, jenis peta ada 2. Apa saja itu? Ya, yang pertama peta umum. Yang kedua adalah peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang bersifat umum dari kenampakan yang ada di permukaan bumi. Contohnya peta dunia, peta provinsi, dan peta topografi. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu di permukaan bumi. Contohnya peta kepadatan penduduk, peta hasil tambang, peta persebaran suku bangsa, peta persebaran agama. Itu contoh dari peta khusus. Nah, di sini Bu Guru akan bertanya pada kalian. Anak-anakku, siapa di antara kalian yang pernah pergi ke danau atau ke waduk? Ya, pasti ada yang pernah. Nah, di sini Bu Guru akan tanya, apakah kalian tahu apa perbedaan antara waduk dan danau? Nah, kita pelajari di materi selanjutnya. Perhatikan di situ. Itu ada danau, ada waduk, ada sungai, ada gunung. Kira-kira apa yang dapat kita peroleh dari gambar itu? Nah, inilah materinya. Kenampakan alam adalah sesuatu yang terbentuk secara alami melalui peristiwa alam. Contohnya gunung, danau, hutan, sungai. Jadi yang tampak pada gambar itu gunung, sungai, danau itu termasuk kenampakan alam. Sedangkan waduk termasuk apa? Ya, waduk adalah kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Contohnya waduk, jalan raya, rumah sakit, pasar, ya. Kalau di Jawa Timur yang terkenal waduk apa anak-anakku? Ya betul, yaitu waduk Karang Kates atau bendungan Karang Kates. Selanjutnya, kita akan belajar kenampakan alam di Indonesia. Yang akan kita pelajari kenampakan alam di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Ya, di antaranya gunung. Gunung yang ada di Pulau Sumatera adalah Gunung Leuser, Kerinci, Perkison. Ada lembah, Anai, Ngarasiano. Untuk bukitnya, Bukit Barisan, Pasai, Minangkabau. Sungai, Alas, Musi, Bangkau. Dataran rendah, Anggi Gici, Air Hitam. Pantai, Pantai Cermin, Pantai Air Manis. Danaunya, Danau Toba, Danau Singkara, Danau Maninjau. Di Pulau Sumatera ada danau yang terkenal yaitu danau apa anakku? Ya betul, Danau Toba. Dan perlu kalian ketahui, di tengah-tengah Danau Toba ada pulau apa? Masih ingat? Ya betul, Pulau Samosir. Selanjutnya, kenampakan alam yang ada di Pulau Jawa. Ya, pulau tempat tinggal kita. Ada gunungnya yaitu Gunung Merapi, Slamet, Arjuno, Semeru. Lembahnya, Lembah Dieng, Grand Canyon, Kaliurang. Bukitnya, Bukit Sumedang, Kidul, Candi Apa. Sungainya, Citarum, Brantas, Bengawan Solo. Dataran rendahnya,
Semarang, Surakarta. Pantainya Parangtritis, Pelabuhan Ratu, Anyer, danaunya Danau Ranu. Selanjutnya penampakan alam di Pulau Kalimantan. Ada gunungnya Batu Brok, Kelam, lembahnya Lembah Bawang, Kalung, bukitnya Bukit Lintang, Nyiut, sungainya Kapuas, Mahakam. Dataran rendahnya Selor, Ketapang, pantainya Lamaru, Biduk-Biduk. Nah, itu kira-kira peta pulau apa? Ya, betul. Itu adalah Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi, gunungnya itu Gunung Sikolong, Latimojo, lembahnya Love Biru, bukitnya Wajo, Barui, sungainya Sungai Poso, Tutul, dataran rendahnya Mamuju Baru, pantainya Pantai Losari, Orele, terkenal di Sulawesi itu Pantai Losari. Selanjutnya di Pulau Papua, gunungnya Puncak Jayawijaya, Pegunungan Mebo. Di Puncak Jayawijaya adalah gunung yang puncaknya ada saljunya, itu yang ada di Indonesia. Lembah Baliem Kaputo, bukitnya Karang Nit Arfa, sungai Maro Membramo, datarannya pesisir Arafuru, pesisir Transfly, pantainya Triton Yenbeba. Soalnya pada Pulau Bali, gunungnya Gunung Agung Batur, bukitnya Abah Sambong, sungainya Melangit Oos, datarannya Tabanan Buleleng, pantainya yang terkenal Pantai Kute, Sanur, Nusa Dua, Bali. Tentu kalian pernah pergi ke sana anakku ya, sangat indah sekali pemandangan di sana. Selanjutnya Kepulauan Maluku, gunungnya Hiri Walolon, lembahnya Agro Alimato, bukitnya Tidore Durian, sungainya Yaro Apu, dataran rendahnya Sera Moratai, pantainya Ora Pasir Panjang. Selanjutnya di Kepulauan Nusa Tenggara, gunungnya Kelimutu Rinjani, lembahnya Hijau Lombok Bola Palelo, bukitnya Hidung Mando, sungai Kambaniru Aisesa, dataran rendah Taliwang Lopok, pantai Senggigi Sekoto. Itulah anakku kenampakan alam di Indonesia, di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang alam wilayah Indonesia. Tentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Berdasarkan letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis, membuat Indonesia beriklim tropis. Nah, kalian lihat peta itu. Kita berada di bagian warna apa? Ya, warna abu-abu. Dan kita, negara Indonesia, berada pada iklim tropis. Kalian tahu ciri-ciri apa saja negara yang beriklim tropis? Ya, ciri iklim tropis. 1. Suhu udara tinggi sepanjang tahun. 2. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu musim hujan dan musim kemarau. 3. Lama siang dan malam sama, yaitu 12 jam. Itu memang yang kita rasakan di negara kita anakku ya. Bersyukur kita tidak merasakan hawa yang sangat dingin dan hawa yang sangat panas. Karena apa? Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau hampir tidak ada. Ya. Selanjutnya, kita akan belajar beragam flora dan fauna di Indonesia. Kalian tahu apa artinya flora? Ya, betul. Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan.
Faktor apa saja yang mengaruhinya? Yaitu ada dari faktor abiotik dan faktor biotik. Dari faktor abiotik ada iklim, tanah, dan air. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di daerah gurun. Selain iklim, faktor dari abiotik adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah dan cair air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Selanjutnya air. Air merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna Indonesia. Peranannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Faktor biotiknya adalah dari manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri. Manusia juga memiliki peranan penting karena manusia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga jenis-jenis flora dan fauna bisa berkembang dengan baik. Pada hewan dan tumbuhan sendiri, hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Itu anakku, faktor-faktor yang mempengaruhi beragam flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia. Persebaran tumbuhan yang ada di Indonesia dibagi dua. Yang pertama, Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Karakteristiknya seperti itu yang kalian lihat. Selanjutnya, pada Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Di sini terlihat jelas perbedaannya. Pada Indo-Malayan banyak terdapat rotan. Untuk kayu putihnya tidak ada. Tidak banyak tumbuhan sagu, tetapi beda dengan pada Indo-Australian. Banyak terdapat hutan putih, matoa, ya banyak terdapat tumbuhan sagu. Sebab itu kalau kalian hidup di Jawa, jarang atau tidak akan kalian temui tumbuhan sagu. Selanjutnya, nah ada gambar fauna. Fauna adalah hewan. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Nah, itu garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Ya, perhatikan di situ. Jadi kalian tahu, karena Pulau Jawa termasuk bagian barat, maka dia dipisahkan garis Wallace. Selanjutnya, ada 3 tipe fauna di Indonesia. Pertama, tipe asiatis. Wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Hewan yang banyak di tipe asiatis seperti contohnya gajah, badak berjula 1, babi hutan, bekatan, dan rusa. Tipe yang kedua adalah tipe peralihan. Wilayahnya meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Binatang yang hidup di tipe peralihan yaitu anoa, kuda, babi rusa, kuskus, ikan duyung, tarsius, komodo. Yang ketiga, tipe Australia. Wilayahnya Halmahera, Papua,
dan Kepulauan Aru. Hewan yang tinggal di daerah tipe Australia yaitu burung cendrawasih, walabi, landak irian. Nah, itu anak-anakku berbagai tipe fauna dan flora yang ada di Indonesia. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita ditakdirkan tinggal di negara yang beraneka ragam, selain suku juga flora dan faunanya. Nah, kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Itulah tercermin ketika waktu beribadah. Nah, beribadah atau waktu sholat adalah nilai-nilai luhur yang sesuai dengan sila keberapa anakku? Ya betul, sila pertama. Itu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang. Selanjutnya, ya betul, sesuai sila kedua, suka menolong. Sesuai sila ketiga, suka bergotong royong. Sesuai sila keempat, suka bermusyawarah. Sesuai sila kelima, saling menghormati, saling menghargai. Ini anakku gambar contoh nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, Buku harapkan ingat ya, kalian jangan seperti ini. Nah, jangan lakukan hal ini ya, membuang sampah di sungai, melakukan pemburuan bebas, menyiksa orang lain, karena hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih anak-anakku sudah memperhatikan materi pada pagi hari ini. Harapkan tetap semangat belajar dari rumah. Dan budaya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.